keleluasan itu karena lagi-lagi yang dibilang masalah kesehatan itu bukan hanya tentang penyakit, melainkan seluruh hal yang berkaitan memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kesehatan, termasuk di dalamnya tentang dunia farmakologi gitu. Oke, next deh. Mengurangi setengah dari angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Nah, ini tentang K3 ya. Ingat-ingat ya, poin-poin ini barangkali nanti ujian keluar ya. Next deh. Memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk perencanaan, informasi, dan pendidikan keluarga. Oke, berarti tentang apa ini kira-kira? Kesehatan reproduksi. Betul sekali. Next. Lalu yang ke-8, mencapai cakupan layanan kesehatan universal, termasuk lindungan resiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua. Ini terkait dengan akses kesehatan ya, pelayanan kesehatan ya, baik terkait dengan ini makanya adanya pendekatan sarana kesehatan seperti Poskesdes, Polindes. Itu salah satu upaya untuk mencapai ini, selain untuk mendekatkan lagi. Selain itu vaksinasi juga ya saya kira sudah menjadi adik-adik sudah semakin paham tentang vaksinasi karena di masa sekarang kita semakin belajar lagi gitu ya. Oh ternyata vaksin seperti ini gitu loh. Untuk beberapa orang awam gitu mereka semakin menyadari akan vaksin ini bukan obat melainkan suatu beda ya. Kalau obat kan untuk kuratif, kalau vaksinnya untuk preventif, mencegah dia untuk menjadi lebih parah gitu, agar tidak terjadi keparahan. Oke, terakhir ya, Dek. Yang ke-9, mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. Berarti ini tentang apa coba? Tentang kesehatan? Lingkungan. Iya, betul sekali. Oke. Jadi poin ketiga ini peran kita banyak sekali ya. Peran kita baik tentang tadi kematian ibu, kematian bayi, penyakit menular. Ingat-ingat ya, HIV, AIDS ada di poin berapa. Kemudian PTM, kemudian tentang kesehatan K3 tadi ya, tentang K3, tentang farmakologi tentang K3 ya. Kemudian tentang akses pelayanan kesehatan, juga kesehatan lingkungan tadi ya. Oke, sekarang yang poin ke-6 tentang sanitasi dan air bersih. Kira-kira ada berapa targetnya? Izin menjawab nih, Bu. Halo, Bu. Bentar, saya cek dulu. Dek Cahyaning Putri. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Untuk yang poin 6 ada targetnya sebanyak 6 poin. Oke, apa saja? Yang pertama adalah mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua. Kemudian yang kedua, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil untuk semua, dan kehidupan di tempat yang terbuka. Oke, terus? Kemudian yang ketiga, ada memperbaiki kualitas udara dengan menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalkan pembuangan limbah dan bahan berbahaya. Kemudian yang keempat ada meningkatkan penggunaan udara secara efisien di semua sektor dan memastikan pengambilan dan suplai air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air. Next. Yang kelima ada mengimplementasikan pengelolaan sumber air yang terintegrasi pada setiap level, termasuk melalui kerjasama antar batas yang layak. Oke, terakhir. Yang terakhir ada melindungi dan memperbaiki ekosistem terkait air, termasuk pegunungan, hutan rawa, sungai. Oke, ingat-ingat ya, kalau di poin ini dia memang tentang kesehatan lingkungan.
Berbeda dengan pada poin sebelumnya tadi, jika di sana kompleks sekali, baik terkait dengan kesehatan KIA, terkait dengan epidemiologi, PTM, PM, begitu ya, selain K3 gitu, semuanya kompleks di sana. Kalau pada poin ini terkait dengan sanitasi dan air bersih ini, dia tentang memang lebih fokus pada lingkungan gitu, termasuk sampah, limbah dan sebagainya, dia ada pada poin ini. Oke, saya rasa cukup jelas ya, dan saya harap semuanya semakin paham, dibaca-baca lagi SDGs-nya ya. Jadi kalau dulu itu ada namanya MDGs, sekarang menjadi SDGs gitu, Sustainable Development Goal. Nah, itu tolong dipelajari, barangkali nanti kalau keluar saat ujian, itu tolong dipelajari dengan baik-baik ya. Oke, apalagi untuk yang poin 3 tadi luar biasa banyak sekali di sana, kompleks, termasuk beberapa target untuk eliminasi dan lain sebagainya, beberapa penyakit itu ada di sana. Oke, next saya lanjutkan. Nah, di dalam kemarin di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang IKM, kemudian posisi epidemiologi dalam keilmuan IKM itu di mana, begitu ya. Kita sudah mempelajari itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan epidemiologi itu sebenarnya itu seperti apa sih, keilmuan seperti apa sih dia, gitu. Terlepas kita kemarin sudah tahu posisi epidemiologi di IKM itu seperti apa. Oke. Nah, sebelum kita bicara tentang epidemiologi lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu sejarah dan berkembangnya epidemiologi sehingga tercetuslah ada pemikiran, oh ada keilmuan epidemiologi ini loh yang memiliki daya ungkit yang besar dalam konteks menangani masalah kesehatan di suatu populasi gitu ya. Nah, sejarah perkembangannya berawal dari namanya dasar pemikiran epidemiologi itu yang dicetuskan oleh Hippocrates. Hippocrates itu merupakan bapak kedokteran, akan tetapi dia juga salah satu tokoh yang mencetuskan dasar pemikiran epidemiologi. Pada abad 5 sebelum Masehi ini, si Hippocrates ini memang seorang dokter dan dia pada saat itu gitu ya. Pada saat itu sebelumnya Hippocrates ini berpikiran jika suatu penyakit gitu ya. Suatu penyakit itu muncul bukan karena suatu agent gitu ya. Atau apapun itu gitu, melainkan dia masih berpikiran sebelumnya itu karena hal-hal mistis atau tahayul gitu. Akan tetapi pemikiran ini kemudian bergeser, beliau ini kemudian bergeser seiring perkembangannya waktu, hingga dia mencetuskan jika penyakit itu muncul karena ada pengaruh dari lingkungan gitu. Salah satu kasus yang menyebabkan atau mencetuskan dia sehingga dia berpikir oh iya disebabkan karena lingkungan adalah adanya kasus hepatitis B saat itu. Kita tahu hepatitis ini disebabkan oleh virus gitu ya, dan dia penularannya itu biasa melalui air dan lain sebagainya gitu. Nah, maka dari situ dia berpikiran, oh kalau begitu penyakit itu bisa terjadi, bisa mengalami atau pada proses terjadi penularan gitu ya pada suatu populasi atau pada individu karena dipengaruhi oleh lingkungan. Ini penemuan ini dianggap menjadi suatu gagasan yang dianggap sangat
luar biasa, dalam artian karena pada awalnya si bapak kedokteran ini atau Hippocrates ini dia beranggapan jika penyakit itu muncul ya tiba-tiba gitu, dalam artian ada hal-hal gaib atau mistis yang menyebabkan seseorang jadi sakit. Akan tetapi pada saat itu juga dia pemikiran ini beralih gitu ya, paradigmanya berganti. Penyakit itu muncul bukan karena tiba-tiba, melainkan ada sebab-sebabnya. Akan tetapi pada saat itu dia baru memikirkan jika penyebabnya itu dari lingkungan saja. Padahal kalau kita tahu mungkin untuk penyakit tidak menular sulit untuk kita kaitkan sebab-sebabnya gitu ya untuk teori ini gitu. Makanya dari sana berkembanglah beberapa teori pendukung lainnya, termasuk ada teori kontagion teori, ada miasmatik teori, ada jasatronik teori, ada segitiga epidemiologi, ada yang namanya the wheel of causation, ada the wheel teori roda sama the wheel teori roda teori jaring-jaring sebab akibat gitu. Nah, makanya gitu tercetuslah juga sebenarnya yang kalau dilihat gitu ya menjadi teori penyakit, konsep dari penyakit itu Hippocrates tidak masuk di dalamnya, dan melainkan apa yang masuk di dalamnya, yang salah satunya adalah segitiga epidemiologi gitu ya, dan itu yang sangat identik dengan keilmuan epidemiologi gitu ya, di mana dalam teori tersebut kita mengenal adanya host agent dan environment gitu ya, itu dianggap sebagai salah satu teori atau konsep teori yang merujuk pada konsep terjadinya penyakit. Meskipun di dalamnya kita tahu ada host agent dan environment. Nah, environment ini adalah salah satu hasil pemikiran dari Hippocrates yang kemudian dikembangkan akhirnya terumuskanlah 3 komponen ini yang menyebab terjadinya suatu penyakit. Itu. Untuk detailnya, dasar pemikiran dari Hippocrates ini dibukukan dalam sebuah buku, yaitu namanya ini, nanti silakan dibaca tentang ini ya. Silakan nanti dibaca. Cari di internet banyak sekali itu. Oke, kemudian dari Hippocrates, salah satu tokoh juga yang dianggap menjadi tokoh sejarah perkembangan epidemiologi ialah Galen. Dia dianggap sebagai tokoh yang mencetuskan dasar pengembangan epidemiologi. Kalau kita lihat dari Hippocrates itu pertama kali dia hanya berpikiran jika dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau si Galen ini sudah berkembang lagi. Jadi penyakit itu muncul atau dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama terkait dengan atmosfer, faktor internal, dan faktor predisposisi. Nah, kalau dilihat lebih lanjut, ada beberapa tokoh lain gitu ya. Tokoh lain, salah satunya adalah Verones Lankasturi pada tahun 1483 hingga 1553 dan Sydenham pada tahun 1624 hingga 1647. Di mana tokoh ini mencetuskan tentang teori kontak penularan penyakit. Nah, apa yang menjadi teori tersebut? Salah satunya ialah yang terkenal gitu ya pada teori yang dicetuskan oleh Verones Lankasturi ini ialah dikenalnya istilah isolasi dan karantina yang dianggap memiliki peran yang besar terhadap upaya pencegahan atau pengendalian suatu penyakit menular. Kalau direfleksikan pada waktu sekarang gitu ya, apalagi di masa pandemi, dua istilah ini saya rasa sudah tidak asing lagi untuk adik-adik gitu ya. Meskipun mungkin ada yang salah persepsi, yang dimaksud dengan isolasi seperti apa dan karantina seperti apa. Nah, kalau kadang-kadang kita bilang gitu ya, misalnya saya ada kontak dengan siapa namanya Dik Rizky gitu ya.
saya ada kontak dengan Dek Rizky, karena Dek Rizky mungkin bimbingan gitu ya. Nah, ternyata beberapa saat itu Dek Rizky fine aja gitu, tapi karena Dek Rizky esok harinya akan pergi ke suatu wilayah gitu ya, dia melakukan pemeriksaan swab, ternyata terkonfirmasi. Karena saya kontak dengan Dek Rizky waktu bimbingan gitu ya, meskipun menggunakan masker, karena secara teori dan keilmuan kontaknya lebih dari 15 menit karena bimbingannya hampir 1 jam gitu ya. Saya termasuk kontak eratnya di Rizky dan saya harus menjalankan isolasi mandiri. Karantina gitu ya. Karantina boleh karantina mandiri maupun karantina terpusat. Nah, padahal saya belum tentu konfirmasi loh, tapi saya harus menjalankan karantina 14 hari. Kemudian karena saya mendapatkan informasi dari Rizky dia terkonfirmasi, saya menjalankan karantina. Karena saya tahu saya karantina, saya melakukan pemeriksaan. Ternyata saya di swab, hasilnya negatif. Nah, kalau saya negatif, saya tetap harus menjalankan karantina. Berapa lama? 14 hari. Sama halnya. Nah, itu. Jadi, sedangkan kalau untuk isolasi seperti apa isolasi? Isolasi ini, misal Dek Rizky tadi dia terkonfirmasi gitu ya, sudah terkonfirmasi. Karena dia tidak ada keluhan, dia harus menjalankan isolasi mandiri gitu ya. Isolasi mandiri itu dari sana kita tahu berarti kalau karantina atau karantina contoh lain karantina deh saya tambahkan, kalau isolasi sudah clear ya dia pada proses konfirmasi. Kalau yang karantina contoh lain orang yang Konfirmasi. setelah dari luar negeri gitu ya, entah WNA atau WNI, ketika masuk di suatu negara dia saat ini harus menjalankan, khususnya di Indonesia ya, di negara lain pun juga demikian. Teman saya kemarin dari Indonesia ke Inggris, dia harus menjalankan isolasi selama 8 hari. Begitu juga beberapa orang yang ketika masuk di Indonesia, dia juga tetap harus menjalankan isolasi 8 hari gitu ya. Isolasi 8 hari. Isolasi 8 hari itu karantina selama 8 hari. Karantina. Maaf, menjalankan karantina bukan isolasi. Kalau isolasi dia untuk pasien terkonfirmasi begitu ya udah confirm dia positif, nah dia harus dilokalisir agar tidak terjadi penularan berkelanjutan, tidak menularkan ke orang lain. Begitu juga untuk karantina. Karantina kenapa harus sampai pada waktu tertentu gitu ya durasinya? Itu diharapkan karena mungkin karena kontaknya kan barusan saya sama Dek Rizky baru kontak, kemungkinan belum terdeteksi gitu ya. Kemungkinan false negatifnya itu tinggi sehingga harus tetap menjalankan membatasi pergerakan gitu ya. Dalam artian harus menjalankan karantina agar kalau semisal saya ini mungkin di hari ke-5 gitu ya. Ternyata setelah dites itu positif lah. Biar saya ini tidak kemana-mana nih. Maksudnya kan kondisinya belum tentu nih posisi saya seperti apa. Biasanya nggak kemana-mana. Kalau bayangkan kalau saya masih kemana-mana, masih mengajar gitu ya di kelas ini, gitu ya, kita masih misalnya kalau pertemuan di kelas gitu ya, kita pertemuan di kelas itu. Kemudian Rahim tadi ya, Dek Rahma Dek Rahma gitu ya, saya kontak dengan Dek Rahma dan sebagainya, Dek Alif, Dek Sadam, nah Dek Adelia gitu ya, semuanya kontak. Bayangkan kalau saya tidak menjalankan karantina, saya bisa menularkan ke semuanya ini. Nah, itulah prinsip isolasi dan karantina yang dianggap hingga sekarang tetap dianggap sebagai salah satu trik yang paling baik, yang paling bagus untuk memutus mata rantai penularan, mencegah dan mengendalikan penyakit menular. Dan ini memang khusus untuk dia spesifik biasanya lebih tepat digunakan untuk penyakit menular, kalau penyakit tidak menular tidak, karena dia kan tidak menularkan ya. Jadi ngapain diisolasi dan karantina gitu ya. Nah, kemudian tokoh lain ialah John Grant. John Grant ini adalah salah satu tokoh yang dianggap dia itu berbeda ya dengan Frans van Kasturi. Si John Grant ini dia mengembangkan suatu teori statistika yang digunakan untuk menganalisis sebab-sebab kematian gitu. Nah, makanya di dalam epidemiologi itu tidak bisa dilepaskan dengan hitung-hitungan statistika. Makanya kalau adik-adik lihat gitu ya,
kita COVID bisa menularkan ke sekian orang. Itu hasil dari mana? Hasil dari perhitungan gitu, perhitungan statistika gitu ya, analisis statistika. Atau merokok dapat orang yang merokok beresiko 5 kali lebih besar untuk terkena, misalnya ini, terkena CA paru gitu ya, atau masalah kesehatan terkait dengan paru-parunya gitu. Bisa bicara demikian, itu dari mana? Ya, dari perhitungan statistika epidemiologi gitu. Nanti adik-adik akan belajar itu, tapi nanti di semester selanjutnya. Kemudian John Brown seperti itu, Fairness Forecast Study demikian. Kemudian ada yang namanya William Farr. Kalau William Farr ini berbeda dengan John Brown gitu ya. Ketika John Brown itu tentang statistika, nah kalau si William Farr dia itu si William Farr ini lebih prediksi. Jadi epidemiologi ini dikaitkan dengan hukum-hukum matematika gitu ya. Hukum-hukum matematika. Makanya kalau dia melihat kalau misalnya prediksi COVID akan berakhir itu kapan, seperti itu. Walaupun lagi-lagi akurasi dari prediksi ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu dari kualitas datanya, kemudian dari karakteristik komunitasnya, mereka yang sudah berubah bergeser itu pasti dilakukan prediksi itu. Jadi kalau dia epidemiologi dikaitkan dengan hukum matematika yang digunakan untuk melakukan prediksi suatu pandemi atau epidemi itu, kita kapan berakhirnya itu. Kemudian dari tahun 1840 di mana dia di mana dia teori sifat epidemik dan endemik itu berhubungan dengan suatu fenomena biologi. Dia dikaitkan dengan penyakit itu muncul karena adanya suatu mikroorganisme hidup gitu. Nah, bisa bakteri gitu, bakteri apapun itu, bakteri seperti itu. Itu dianggap organisme tersebut dianggap nanti akan menyebabkan terjadinya penyakit. Kalau dilihat tadi si Hippocrates itu dia baru tanggungan. Kalau si Jacob ini dia sebenarnya mirip dengan teori pelajaran remik atau teori yang fiktif gitu. Bisa teori yang matematik. Kalau matematik dia akan tentang matematik, tapi kalau jasa remik dia akan belajar yang pada saat dia identik sebenarnya dengan yang dari jasa remik identik dengan penambahan mikroskop. Karena pada saat itu ditemukan mikroskop sehingga bisa melihat mikroorganisme seperti apa dan bentuk seperti apa, dan bisa identifikasi ini bakteri apa, ini bakteri apa seperti itu. Dan juga selain itu kita bisa mengidentifikasi dengan ada mikroskop kemudian bisa mengidentifikasi bakteri ini. Sehingga pada saat itu sudah mulai berkembang obat-obatan termasuk sampelnya ada vaksin. Si Jacob ini dia kalau dilihat teorinya itu serupa dengan teori yang matematik itu. Nah, kalau dilihat mengenai matematika yang lain dari Jacob ini itu adalah mulai berkembang dengan vaksinasi seperti itu. Nah, kemudian ada teori Higgs pada tahun 1883 di mana si Higgs ini berpendapat jika epidemiologi itu merupakan suatu gambaran kejadian dan penyebaran dari jenis-jenis penyakit pada manusia pada saat tertentu di berbagai tempat di bumi ini dan mengkaitkan dengan
kondisi eksternal yang dibuat oleh sektor itu bisa mengambil keuntungan termasuk efeknya semakin gitu ya. Kemudian ada manajemen ini pada tahun 2010 dia beraktivitas di epidemiologi untuk melakukan suatu studi tentang penyebaran penyakit dan penyebabnya pada manusia dan mengapa hal itu bisa terjadi itu ya. Sedangkan untuk WHO mengatakan epidemiologi itu adalah apa namanya sebuah studi yang berkaitan tentang kesehatan kejadian populasi yang yang selanjutnya nanti dilakukan penelitian gitu ya. Dari hasil studi itu diharapkan dapat digunakan sebagai solusi gitu ya, solusi dari masalah yang ditemukan. Lama ini sudah ada di saya ada lalu. Jadi ada epidemiologi dalam kita potong-potong ya. Sama halnya dengan permainan robot gitu. Atau teknologi dan sebagainya kan ada potong-potongannya. Kalau di dalam epidemiologi ini di robot sudah tahu ya. Epidemiologi yang dianggap sebagai suatu kejadian ilmuwan masyarakat yang menekankan terhadap keberadaan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Epidemiologi juga seringkali disebut sebagai frekuensi penyebaran masalah kesehatan dan pada kelompok manusia serta faktor pengembangannya. Tujuannya apa? Dari ilmu itu menganalisis suatu masalah kesehatan. Kalau dari saya pribadi, lebih dari saya gabungan dari definisi ini gitu ya. Jadi epidemiologi itu merupakan suatu ilmuwan yang pertama dia konteksnya populasi, masalah kesehatan dan populasi. Yang kedua, dia tidak hanya melihat persebaran penyakit, tapi dia juga melihat penyebabnya suatu masalah kesehatan. Melihat suatu tertentu menjadi suatu masalah kesehatan. Makanya kalau jadi saya penyakit tidak keluarga, ada faktor resiko. Faktor resiko itu adalah faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu penyakit tersebut. Kalau faktor resikonya misalnya semuanya ini tidak ada, mungkin penyakit resiko tidak ada. Tapi kalau namanya juga faktor resiko, maka tidak ada penyebab spesifik yang tidak menular. Kayak CCA itu tidak ada penyebab spesifik. Kalau tidak ada ini bisa ada gitu kan. Dia tidak ada genetik, dia tidak punya keturunan, dia tidak sehat. Belum tentu ada faktor lain mungkin lifestyle dia yang terjadi dan sebagainya. Berbeda cerita dengan penyakit menular. Penyakit menular itu jelas orang yang sakit COVID dia punya pasti ada virus SARS-CoV-2 begitu. Atau TBC. Orang yang TBC pada dan punya ada mikrobakterium tuberkulosis gitu. Itu jelas. Makanya di dalam keilmuan di Indonesia itu kalau saya yang belajar tentang masalah kesehatan komunitas dia mempelajari tentang penyakit secara baik dalam kaitan penyakitnya meskipun yang berbeda dengan kedokteran tadi dan penyakit pada intervensi dalam keadaannya dokumentasi. Kalau kita penyakit ini kira-kira penyebabnya seperti apa? Dari penyebab tersebut karena nanti akan yang secara komunitas kita cari nanti atau mungkin solusinya seperti apa gitu. Nah kemudian epidemiologi itu juga untuk diajarkan kalau kebutuhan sains seperti tadi ada yang prediksi begitu dan ilmuwan ini memang sangat berperan sekali kalau ada dilihat epidemiologi juga seringkali dianggap sebagai intelijensi dari kesehatan loh, intelijensi kesehatan. Jadi ilmu kesehatan itu juga punya intelijensi atau prediksi dengan detik gitu ya teknik kesehatan dan bagian. Kenapa harus melekat pada epidemiologi? Karena tadi keilmuan ini tadi misalnya kayak gitu ya,
kondisi seperti ini gitu ya. Dari kondisi misalnya saja saya contohkan contoh-contoh tentang keracunan makanan gitu ya. Keracunan makanan kita nggak tahu nih keracunan makanan ikan gurame gitu misalnya di satu event yang jaga keracunan ikan gurame. Kalau sebagai orang kesehatan kan bukan berarti ikan gurame ini bisa menyebabkan keracunan makanan secara keseluruhan dan semua gitu. Tidak, hanya pada event itu. Itu pimpinan pada keluarga lain yang mengkonsumsi hal yang sama, tapi tidak datang pada event ini, tapi sama-sama gurame gitu ya. Tapi nggak apa-apa tuh. Nah, berarti kan ada something wrong di sana. Orang yang meninggal gitu seperti itu, jadi dia berpikirnya itu apa namanya filsafat gitu ya. Filsafat. Nah, dia pasti berpegang terus ada apa dengan ikan gurame pada acara X gitu ya. Nah, kita begitu juga dengan ayatnya. Jadi apa itu bukannya barang ya, tapi dilihat secara kajian ilmuwan, dilihat dari masa evolusinya, dilihat dari gejala-gejala yang muncul, seperti kemudian dia dilakukan perhitungan. Ini kalau begitu, oh ini kemungkinan kayaknya ini pencemar misalnya merkuri gitu misalnya. Betul. Sehingga kita dalam laboratorium bisa memasak gitu ya. Aduh kan kita harus harus ini ya mengambil sampel yang baik dari ikan atau olahan ataupun makanan gitu diperiksa. Kalau ada cuma naruh saja, saya periksa sampel obat racun makanan ini ukurannya. Racun kan banyak bisa diambil dia juga banyak. Ini aja juga begitu banyak mana gitu kan. Nah makanya harus spesifik dari definisi dari makanya itu ya identik sekali dengan filosofi itu bagian dari epidemiologi ini makanya juga sangat penting sekali perannya gitu ya dalam keilmuan ini gitu ya untuk kegiatan preventif ya. Jadi ruang lingkup dari epidemiologi itu apa? Yang pertama subjek dari pentingnya masa kesehatan bukan individu beda ceritanya dengan dokter pasien. Kita ada bagian subjeknya adalah masalah kesehatan. Yang kedua masalah kesehatan yang dimaksud menunjukkan pada masalah kesehatan yang ditemukan pada kelompok manusia bukan individu ya itu. Kemudian dalam merencan penyebab satu masalah kesehatan dimanfaatkan data kuantitatif dengan masalah kesehatan. Ya, kalau di epidemiologi memang tidak bisa dikaitkan dengan ilmu saja ya. Itu melihat kalau epidemiologi kita biasanya lebih ke reading base. Ya kalau bicara tentang reading base itu bisa saja berdasarkan data ya, dan ini bisa data angka absolut gitu ya. Misalnya 100 ribu kasus bisa juga bilangnya ini valensinya sekian persen, ciri-cirinya 1:10 misalnya, dan sekian gitu. Nah itu beberapa ukuran yang ada di dalam epidemiologi yang nanti ada di psikologi saat masa selanjutnya. Kemudian manfaat dari kalimat ini yang pertama adalah bantu pekerjaan kesehatan baik dalam hal training, monitoring maupun belajar kesehatan. karena di dalam epidemiologi itu ada kegiatan kesehatan. Hukum Itu mengumpulkan data data itu kemudian diolah kan kalian tahu tuh data itu bisa digunakan sebagai tools untuk monitoring ini hanya sebenarnya kalau begitu dilakukan training ngapain kayak gini ini diimplementasikan kemudian harus dievaluasi begitu terusnya makanya epidemiologi itu juga digunakan atau membantu dalam pekerjaan masing-masing kesehatan baik dalam hal training, monitoring maupun evaluasi. Manfaat yang kedua
Temuan ini dapat menerangkan suatu masalah kesehatan sehingga dapat disusun langkah penanggulangan. Seperti COVID, gitu ya. Kita tahu penyebabnya apa? Penyebabnya sudah jelas ada SARS-CoV-2. Oke, SARS-CoV ini kalau kita lihat bukan SARS-CoV saja, tetapi kita harus tahu juga karakteristik dari agent ini. Virus ini seperti apa? Oh, dia itu melalui panggil gitu, nanti intervensinya untuk menanggulangi masalah ini harus seperti ini. Salah satu mungkin itu adalah salah satu intervensi yang sudah bisa kita lakukan berdasarkan karakteristik agentnya. Karakteristik agentnya bisa kita dalami, bisa kita rasakan penyebab-sebabnya dengan pendekatan epidemiologi. Kemudian masalahnya dia ini dapat menerangkan timbulnya suatu masalah kesehatan atau penyakit gitu ya. Lewat amati dan dia ada kajiannya tentang itu di semester selanjutnya. Yang terakhir itu dapat menerangkan kejadian suatu masalah kesehatan berdasarkan orang pada pandemi itu. Dan beberapa istilah di antaranya istilah kenal dari pandemi sporadik. Itu istilah-istilah yang sangat kental gitu ya dengan epidemiologi gitu ya. Itu. Jadi kalau epidemiologi menjelaskan gitu ya, mendeskripsikan suatu permasalahan itu harus ada kemarin ini berdasarkan dari segi orang bagaimana dan dampak dari orang bagaimana orang-orang ini yang bisa mempengaruhi atau meningkatkan kemungkinan untuk masalah semakin besar apa. Jadi dilihat berdasarkan orang seperti apa. Ternyata COVID ini kebanyakan terjadi pada perempuan atau laki-laki. Ternyata yang terkena kebanyakan itu pada usia kalau begitu lainnya ini harus menjadi prioritas saat mendapatkan vaksin penanganannya. Atau dari tempat kalau dilihat ya, Jawa Timur ini sudah sebagian besar udah ada level 1 atau level 2 gitu ya. Berbeda misalnya dengan provinsi yang lain. Kalau begitu level 1 dan 2 ini menunjukkan resikonya sekian gitu ya. Orang bisa melakukan kegiatan berbahasa sampai dengan sekian gitu. Nah itu jadi kemudian apa namanya misalnya waktu saja tentang waktu sama lain pada DBD gitu ya atau misalnya pada COVID ini ternyata kasus COVID itu mengalami peningkatan jadi peningkatan itu pada saat liburan gitu kali liburan pasti akan terjadi peningkatan tren kasus harian gitu ya seperti itu. Nah itu adalah ini kita ketika yang jelaskan ya mau analisis kita melakukan pendekatan ini orang tempat dan waktu. Selain itu tujuan dari epidemiologi adalah yang adalah mengetahui sebagai suatu penyakit yang dapat didapat sebagai dasar upaya pencegahan terhadap penyakit jelas. Yang kemudian adalah menyusun hipotesa dan hipotesa yang menerapkan suatu gambaran dari sisi-sisi penyakit sesuai dengan sifat dan penanganannya. Jadi, meskipun namanya kemarin sudah disinggung juga jika epidemiologi ini memang seringkali dikaitkan dengan pelajaran, tapi tidak selalu. Meskipun demikian memang apa namanya tidak selalu tetapi epidemiologi juga dikaitkan dengan sebuah kejadian makanya ada di sini hipotesis gitu. Jadi dalam menggunakan suatu pendekatan kesehatan itu dilihat gitu ya berdasarkan namanya hal-hal gitu yang disusun khususnya. Kemudian juga bisa digunakan untuk membuktikan hipotesa gitu ya berdasarkan penelitian yang telah direncanakan. Selain itu, membuktikan baik tidaknya suatu perencanaan pemrosesan penyakit dengan menganalisa data epidemiologi yang ditimbulkan. Jadi melihat sekarang ini upaya penanggulangan COVID ini baik yang tidak sudah baik cukup atau kurang gitu ya itu bisa dilihat dengan melakukan perhitungan epidemiologi dan melakukan analisis epidemiologi dengan indikator tertentu gitu ya. Kemudian mengelompokkan orang yang sakit yang faktor penyebabnya sama dalam kelompok yang sama. Jadi orang-orang tidak dilihat ketika orang yang sakit, lain tadi ada istilah isolasi, karantina gitu. Kemudian meskipun faktor etiologinya berbeda, tapi jika sifat epidemiologi sama itu juga penyebab yang sama. Jadi misalnya
misalnya saja etiologi itu tetap ya, dia kalau dibilang etiologi, jadi adik-adik di semester selanjutnya juga pasti akan belajar tentang ini etiologi. Jadi etiologi suatu penyakit itu pasti macam-macam. Kalau COVID ya SARS-CoV gitu ya. Itu penyebabnya kalau nggak ada itu nggak jadi gitu kan. Apa penyakit lain gitu. Nah di sana kita lihat dari gejala gitu kan mungkin belum melakukan pemeriksaan untuk mengkonfirmasi, tapi kita bisa melihat kecenderungan dari misalnya mungkin gejala yang muncul dan sebagainya, atau kemungkinan orang ini kena ini nih, jadi harus dilakukan ini nih gitu. Itu maksudnya. Peran epidemiologi dalam public health itu apa gitu ya. Yang pertama ialah dengan kelima ini bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi untuk masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan itu bukan penyakit saja ya, gitu ya. Itu. Yang selanjutnya, penyediaan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan ini diakomodir pada kegiatan yang merupakan kegiatan yang identik dengan epidemiologi. Kemudian yang ketiga yaitu membantu melakukan evaluasi terhadap program kesehatan yang sedang dilakukan. Ada buat dasar sampai juga. Epidemiologi itu menjadi hal-hal yang sosial sekali gitu sebenarnya gitu ya di instansi kesehatan, di dinas kesehatan dan sebagainya, karena dia selain untuk dia bisa mendeteksi terjadinya wabah gitu. Ini penting untuk dilakukan untuk keilmuan ini bisa dilakukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi gitu ya terhadap suatu program kesehatan. Kemudian mengembangkan metodologi untuk menganalisis kejadian ada suatu penyakit dalam upaya mitigasi dan penanggulangannya ya, karena apa namanya itu bentar ya. Nah, pada saat sudah saya singgung itu berkaitan dengan kejadian meskipun tidak selalu, makanya peran epidemiologi dalam masyarakat salah satunya ialah itu. Yang kemudian selanjutnya mengarahkan intervensi yang diperlukan untuk menanggulangi masalah. Jadi teman-teman yang dilakukan dari kegiatan pemantauan data selalu terus oleh survival juga ya. Nomor survival ini merupakan salah satu kegiatan yang kaitan erat dengan identitas dari epidemiologi gitu ya. Itu kemudian kita tahu sebenarnya di mana permasalahan ini akan dijadikan sebuah inisiatifnya di dalam COVID ini, sasaran COVID ini menjadi juga ke depan selain tenaga medis gitu, malah orang-orang kita memperbaiki tenaga ke depan karena mereka harus melakukan penyelidikan epidemiologi, harus memeriksa ini harus karantina, ini harus isolasi begitu, dan menyusun sebuah intervensi sesuai dengan lokal spesifik problem di wilayahnya. Itu sebenarnya filosofi dari kegiatan PPL dari dalam epidemiologi. Lokal spesifik strategi gitu ya. Itu ada salah sebenarnya intinya itu untuk itu ya. Demikian dari saya, silakan apabila ada pertanyaan silakan, teman-teman masih punya waktu seperti biasa saya spend gitu ya. Kurang lebih 30 menit untuk adik-adik kita berdiskusi gitu kalau ada pertanyaan. Gimana? Ada pertanyaan? Mohon maaf sebenarnya Ibu, pertanyaan saya ini terkait dengan absensi saya yang di MLP belum ke-record Ibu yang minggu kemarin. Kok bisa? Saya jauh juga ini. Tapi di sini ke-record yang di MLP yang belum ke-record Ibu. Ya Ibu.
Saya juga seperti itu. Bentar, siapa yang masukin sama saya ya? Saya lihatnya itu berpedoman pada SFL saya. SFL saya. Oke, saya cek dulu. Bentar loading. Karena itu banyak kejadian seperti ini. Kok nggak record gitu, Bu? Ini kok nggak record gitu sih, ada seperti itu. Makanya saya sama saran kalau tidak bisa mohon segera berkonfirmasi. Yang saya cek yang hari ini dulu ya. Yang hari ini dia udah masuk semuanya. Yang kemarin ya. Bentar. Yang kemarin itu tuh berarti lokasi B. Kelas A ya? Kok beda kalau di itu. Kalau di saya udah bilang sudah tidak ada. Siapa deh? Ini saya semua hadir tuh pada minggu lalu. Tadi kan ya? Ya kan? Di kimia tuh coba cek lagi. Kimia tuh udah hadir. Saya screenshot saya kirim ke Penta. Kimia tuh hadir. Minggu lalu nih. Minggu lalu kimia tuh hadir. Oke. Selain itu siapa lagi yang kemarin nggak masuk tapi nggak record siapa? Ini dari terus sudah saya kirim ke siapa ya? KMK ada. Siapa lagi yang nggak record? Sadam juga ada hadir nih Sadam. Sadam ada ya saya. Anastasia siapa? Anastasia juga deh. Juga nggak record. Ada saya ini yang tidak hadir saya kirim ke kemarin ya saya kirim ke kanvas begitu. Ada semua kok, tenang aja, nggak usah khawatir. Selama saya ada sebagai konfirmasinya kan misalnya kan saya ada tenang. Oke. Terlepas dari itu ada pertanyaan? Saya ingin menanyakan tentang apa? Jadi saya ingin menanyakan tentang apa, salah satunya itu perkembangan keilmuan. Maksudnya perkembangan ilmiah itu seperti apa? Perkembangan ilmiah yang berapa nih? Jadi salah satu manfaatnya itu dapat menerangkan untuk suatu penyakit dan penanganan ilmiah. Ya, jadi gini, contoh. Di COVID ini gitu ya, kalau dilihat adik-adik
terlepas mungkin belum dilakukan pemeriksaan genom sequence. Jadi genom itu adalah pemeriksaan untuk melihat kalau ini virusnya sama apa enggak gitu ya. Kita ada genom mudahnya itu namanya genom sequence. Nah, kita tahu variannya kan banyak nih, ya kan? Variannya banyak. Ada lambda, ada mu, ada alpha, ada dan lain-lain lah ya, gitu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, sebagai seorang epidemiolog, terjadi perubahan kita bisa mengetahui loh. Mengetahui dalam gini, jadi kita melakukan analisis gitu kan ya. Jadi kita tahu kira-kira ternyata ada terlepas kita belum melakukan genome sequence gitu ya. Mungkin genome sequence-nya udah diambil datanya tapi masih dalam proses yang memang relatif lama waktunya. Nah, itu kita bisa melihat perubahan ternyata ada perpendatan masa inkubasi misalnya yang pada awalnya di periode sebelumnya pendeknya adalah 0 hari dan panjangnya adalah lebih dari 30 hari gitu. Tetapi pada saat puncak kasus kemarin, pada saat mulai meningkat pada segmen COVID ini ternyata ada pendidikan masa inkubasi di mana masa inkubasi ini yang mau sampai 30 sekian hari itu menjadi hanya 1 hari. Itu indikator pertama. Berarti ada pergeseran dari segi agent. Agent itu maksudnya itu virusnya ya. Virusnya ini apa? Virusnya ini entah jadi mutasi apapun itu pokoknya ada pergeseran yang jelas. Kemudian itu dari sisi masa inkubasi. Kemudian bisa dilihat juga tren kasus kecenderungan kasus dari segi orang. Kalau dilihat yang sebelumnya itu anak-anak itu masih kecil anak-anak, tetapi kelompok yang paling banyak adalah usia produktif. Tetapi pada segmen ini ternyata selain terjadi perpendekanan masa inkubasi itu terjadi pergeseran karakteristik orang yang diserang, di mana orang yang diserang itu tidak hanya pada orang usia produktif, tapi seluruh kelompok usia, baik pada anak-anak, lansia dan sebagainya. Itu kemudian mungkin bisa dilakukan dengan ini kita melakukan pengkajian dari segi gejala yang muncul. Gejala yang muncul kalau yang sebelumnya itu adalah batuk gitu ya. Kalau sekarang tidak selalu ada batuk gitu. Tidak selalu ada batuk. Itu ternyata meskipun sekarang itu sebagian besar dan bergejala gitu kalau dari second wave kedua ini itu adalah salah satu contoh penerapannya di A2 gitu. Perubahan itu bisa terdeteksi meskipun kita namanya laboratorium itu untuk konfirmasi ya. Nah, makanya tadi Bu Ana sampaikan misalnya contoh saja pada keracunan makanan kita bisa menduga. Jadi itu makanya di bidang intelijensi itu kita bisa menduga ini akan menduga si COVID ini menduga kecelakaan ini disebabkan oleh misalnya E. coli gitu kita kemudian dikonfirmasi dengan laboratorium gitu. Sama halnya dengan ini genome sequence itu adalah pemeriksaan laboratorium gitu ya. Tapi kalau kita dari sisi epidemiologi terlepas itu ada mutasi atau perubahan varian gitu ya, dan jelas ada pergeseran karakteristik dari agennya ini menjadi lebih infeksius, agennya ini lebih cepat kalau masa inkubasinya semakin pendek misalnya gitu. Dan juga terjadi pergeseran baik orang yang terserang dan gejala-gejalanya seperti itu deh. Ada lagi? Sama. Untuk para nih, kalau dari saya mau tanya konfirmasi atau gimana? Mau bertanya itu. Boleh ya, apa? Kan tadi Ibu menyebutkan tentang segitiga epidemiologi gitu. Nah itu kan terdiri dari asas environment sama agenda. Itu contoh penerapan segitiga epidemiologi itu bagaimana gitu saya masih Iya, penerapan segitiga epidemiologi contoh lagi ya. Contoh saja pada tuberkulosis.
ID-nya apa berarti? ID-nya tuberkulosis atau open social? Atau kita minum saja ya. Silakan kalau mau. ID-nya apa kira-kira? ID-nya apa kalau tuberkulosis? Bakteri. Betul, bakteri. Ada kelompok ya. Itu agent kan. Agent. Kemudian sekarang hostnya siapa? Manusia. Manusia, Ibu. Oke. Environment-nya apa kira-kira? Lingkungannya apa? Sanitasi. Lingkungan, yang dimaksud dengan lingkungan adalah segala hal yang mempengaruhi agent atau yang dipengaruhi oleh agent, ataupun yang mempengaruhi host, ataupun yang dipengaruhi karena ulah. Contoh ya, contoh. Tuberkulosis, mikrobakterium tuberkulosis. Mikrobakterium tuberkulosis selaku agent di sini, ketika dia berpengaruh, dia bisa salah satu contoh dia dipengaruhi oleh host. Salah satunya ialah hostnya karena nggak minum obat nih. Jadi kalau tuberkulosis itu kan harus menjalankan pengobatan selama 6 bulan kan, nggak boleh terputus. Ketika dia terputus di dalam jalan, dia harus menjalankan pengobatan dari awal. Harus misalnya dia udah pengobatan 4 bulan, tapi dia habis itu masih hari dia nggak minum, dia harus mulai dari awal. Bulan pertama 6 bulan sampai 6 bulan. Nah, ini yang dibiarkan apakah orang individu hostnya ini, host individu atau orangnya ini akan mengalami apa namanya karena dia nggak tertib, ini akan berpengaruh terhadap agentnya dari bakterinya, di mana bakterinya ini akan semakin kuat itu resisten dengan baik itu sehingga harus pada dosis yang lebih tinggi. Itu dengan timbal baliknya ya, jadi gara-gara manusia yang nggak tertib obat akhirnya mengaruh terhadap kuman bakterinya gitu ya, bakterinya ini. Kalau bakterinya ini menjadi lebih kuat, terkesan otomatis ketika menginfeksi manusia dia akan lebih efeknya gitu. Kemudian apa namanya dari sisi environment ketika ada host dan agent seperti apa? Bakteri Mycobacterium tuberculosis punya karakteristik deh. Dia suka di tempat-tempat yang lembab ya, kelembapannya tinggi begitu, yang sirkulasi udaranya sangat terbatas, pokoknya yang lembab dia suka, yang kurang ventilasi yang matahari masuk, nah dia tuh suka di sana. Nah, kalau lingkungannya tidak sesuai, si bakteri ini akan sulit tumbuh untuk berkembang dan bertahan hidup gitu. Nah, padahal si lingkungan itu biar dia lingkungan tercipta lingkungan rumah yang misalnya yang punya kelembapan tinggi, yang matahari minus, itu karena siapa? Karena ulah manusia kan, ya kan? Nah, makanya itu dia imunologi itu dia berkaitan satu dengan yang lain. Ketika perilaku manusia itu bad gitu ya, buruk gitu ya, dalam arti buruknya itu bertentangan dengan norma-norma kesehatan gitu ya, pasti akan berimplikasi terhadap kondisi lingkungan gitu ya, lingkungan. Nah, lingkungan ini pasti akan berpengaruh terhadap perkembangbiakan saja penyakit virus bakteri gitu. Begitu, dan siklus ini terus gitu ya, berhubungan terus, pokoknya seperti itu, saling berkaitan satu dengan yang lain. Begitu deh Pak Farah, bisa dipahami tidak? Sudah, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Apa nama silakan deh. Ibu, permisi mau tanya Bu. Itu tadi yang segala kan ada 3 faktor ya Bu. Terus saya belum paham yang faktor atmosfer. Contohnya seperti apa? Itu terkait dengan lingkungan dalam artian kayak global warming. Global warming itu akan berpengaruh terhadap kualitas udara, contoh lain. Polusi udara yang tinggi pasti akan berpengaruh kan, ya kan?
di sana. Makanya kalau dilihat gitu ya, kalau sekarang gitu, beberapa waktu lalu gitu ya, di masa pandemi, di mana ada pembatasan yang biasa meskipun sekarang sudah ada pelonggaran, tapi kita tetap harus waspada. Nah, ini perannya kita gitu ya. Di masa sekarang yang menurun ini, belum kita turun benar, jangan turun semua. Ataupun kita juga harus tetap waspada dengan kondisi di sekitar. Dalam artian sekarang ada beberapa variabel ya. Kita tetap harus waspada, tidak boleh lengah, agar tidak terulang dan tidak mencapai pada sebelumnya. Nah, ternyata kalau adik lihat, ini ternyata berpengaruh loh terhadap kualitas lingkungan kita, udara kita itu berpengaruh karena polusinya mulai turun. Nah, ini mulai meningkat ini kalau dengan atmosfer itu biasanya seperti itu deh. Gitu. Kalau predisposing, ada kan ada predisposing, reinforcing, ini belum nanti, tapi nanti ya. Gitu. Itu ya Dek Fatimah. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama, ada lagi? Izin pertanyaannya menambahkan yang ketiga faktor gagal tadi. Kalau faktor internal sama predisposisi itu meliputi apa saja yang dapat menyebabkan faktor lingkungan gitu. Terima kasih. Sebenarnya adik-adik saya minta sekarang untuk googling apa yang dimaksud dengan faktor predisposing. Silakan googling dulu faktor predisposing. Biar paling ada adik-adik punya pemahaman terlebih dahulu apa nanti saya arahkan. Kira-kira predisposing apa? Mungkin istilah baru ya buat adik-adik ya, predisposing. Ada beberapa istilah yang lain, enabling, predisposing, reinforcing, macam-macam. Siapa yang sudah ketemu? Sudah jawab. Oh, janganlah, jangan Dek, ini malah Dek saya tanya soalnya. Dek, Kalau menurut saya juga pernah dibahas itu apa di PKM itu kalau predisposisi itu internal dari masyarakat. Jadi sebenarnya kayak pengetahuan, terus sikap, tradisi, identitas dan jenis kelamin seperti itu dan karakteristik masyarakatnya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat predisposing faktor. Predisposing faktor. Coba lagi. Siapa? Predisposing faktor. Jadi ada yang namanya faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internal misalnya aja coba. Faktor internal itu contohnya usia, genetik itu internal itu internal. Nah, tapi kalau predisposing itu memang tadi berkaitan dengan dia ada kalau kita kan bicara tentang predisposing factor itu ya, itu segala faktor kalau dari definisi kan segala faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu kejadian gitu ya. Nah, baik dengan bisa dari pengetahuannya yang kurang, bisa dari sifatnya, bisa dari keyakinannya karena budaya gitu begitu. Nah, yang membedakan itu deh kalau internal dari internalnya dia gitu, internalnya dalam artian hal-hal yang secara mutlak gitu ya, tidak bisa dirubah. Genetik itu bisa dirubah nggak? Saya tidak mau terakhir dari keluarga ini gitu, tapi bisa dirubah ya. Itu masuk apa ini? Usia, saya nggak mau usia sekarang 20 tahun, saya mau usia 17 terus gitu. Itu bisa dirubah ya. Nah, gitu ya Dek Nikmah ya. Bisa dipahami. Nah, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Ada lagi mungkin pertanyaan ada nggak? Ada punya waktu sedikit lagi? Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali, tidak ada. Oke,
Oke, kalau begitu demikian mengucapkan terima kasih untuk adik-adik kelas D. Selamat belajar karena beberapa waktu satu minggu lagi kalian akan UTS ya. Belajar kan UTS ya. Tadi kan 1 minggu lagi. Minggu depan terakhir kuliah kan itu UTS ya. Nah, selamat belajar, sukses sampai ketemu dengan keluarga ya. Gitu. Demikian dua Rina, mohon maaf jika saya sedang kemana. Tetap belajar ya, jangan lupa baca jika ada apa namanya konsultasi karena diperhatikan nomor-nomornya dalam perubahannya kalau menghubungi ataupun bisa sekali hati-hati. Misalnya kalian mengirim email apresiasi subjek ya, dikasih subjek, jelaskan apa maksud dan keperluan dari email itu terlepas dari misalnya sudah konflik kode kedosennya gitu. Ini kebiasaan harapannya biar ada yang kalau kerja pun habit positif ini bisa terus terjalin. Yakin deh orang saya juga mengalami banyak teman-teman beberapa case gitu ya. Tidak selalu orang yang dalam artian akademiknya itu oke banget. Tapi karena dia habitnya kurang baik gitu ya, kurang baik, kurang tahu etika, akhirnya ternyata juga berpengaruh terhadap performa dia dalam bekerja. Begitu. Makanya dari sekarang kita biasakan ya bersama-sama, karena juga masih belajar bersama gitu ya, memperbaiki diri gitu. Dan pastinya ini kan di semester awal ini saya harap kalian adik-adik ini bisa ucapkan selamat datang di dunia perkuliahan. Mohon maaf baru mengucapkan selamat datang. Nah, saya harap di sini berbeda dengan di SMA. Di sini waktunya adik-adik itu mengembangkan mengekspor kemungkinan, jangan jadi mahasiswa pasif. Yakin saya Bang Buarin nanti gitu. Nah, itu beda cerita kalau gurunya cuma pokoknya saya mau gini Bu Warina, saya mau dapat ijazah, saya mau gitu. Tidak beda cerita seperti itu. Tapi sebenarnya kalaupun menikah kemudian kalau perempuan sebagai ibu gitu ya, itu kan juga sebenarnya value pengetahuan adik-adik ya sangat bermanfaat. Jadi dan pengalaman adik ya dalam mendidik anak kelak. Saya harap makanya itu gunakan masa kalian di perkuliahan ini mumpung belum masih baru ya ini ya. Seoptimal mungkin ikuti event selama ada gitu ya. Jawab diri kalian. Kalau ada apa-apa udah konsultasi ke siapapun yang kalian anggap sudah nyaman gitu untuk kalian berdiskusi, siapapun itu. Jangan tegang. Tapi ingat ketika menghubungi, etikanya diperhatikan. Itu ikuti lomba, ikuti kegiatan organisasi, itu penting sekali. Saya merasakan itu ya. Saya itu janji untuk adik-adik di semester awal ini. Ya, demikian dari saya. Bila itu walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat ya, kesehatan. Selamat belajar.